Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekh Al-Muallif hadamallahu naf'a bi wa bikum fi darin. Amin. Radhiyallahu ankum. Berkata penulis kitab di dalam pembahasan kita di kitab Nujumuz Zahirah. Kitab yang kita pelajari adalah Nujumuz Zahirah. Apa maknanya? Bintang yang terang, ya. Jadi bintang yang terang ini merupakan sesuatu pilihan yang mana penulis kitab Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, ya, beliau merangkulkan ataupun menyimpan ataupun mengumpulkan semua doa-doa yang penting yang mana dapat kita bisa gunakan. Makanya saya katakan kitab ini bukan kitab yang kita gunakan setiap minggu pertama dan minggu ketiga di Masjid Ghafur, tetapi ia merupakan satu pegangan kehidupan. Karena saya pasti semua di sini pernah berhutang. Siapa yang belum pernah berhutang di sini angkat tangan. Saya Semua penghutang. kali dua Pak. Tapi percaya apa enggak, ya, yakni hutang merupakan sunnah, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berhutang, ya. Tetapi hutang mempunyai syarat, hutang mempunyai kaidah, Mbak. Hutang mempunyai kaidah cara. Hutang mempunyai cara-cara yang mana perlu diikuti, dan hutang adalah sesuatu yang sangat penting. Saking pentingnya banget sampai-sampai sebelum mayatnya itu keluar daripada rumah, setiap kita yang mati sebelum keluar daripada rumah kadang-kadang disunahkan. Kalau di Singapura dibiasakan, ya, dijadikan sesuatu keterbiasaan di mana setelah mandi sebelum dinaik ataupun dibawa ke atas bus atau di atas kendaraan mau menuju ke pengebumian, biasanya anggota keluarga akan berdiri di hadapan untuk mengucapkan ribuan terima kasih karena telah menyelenggarakan mayat, dan juga minta supaya didoakan. Siapalah ibunya, anaknya, siapa aja yang bisa mati, orang yang kedepannya adalah orang terdekatnya. Kemudian akhir kalimatnya biasanya beliau akan mengatakan, jikalau ada mayat ini berhutang kepada sesiapa. Ada nggak Indonesia di situ? Ada. Jadi dibiasakan, dan itu menjadi sunnah. Karena apa? Sunnahnya itu kata-kata itu supaya dia itu tidak terhisap ataupun dikirakan amalannya itu diambil oleh orang yang hutang karena dia hutang di dunia tidak bayar. Jadi keluarganya mengambil alih, keluarganya mengambil jaminan, ya, karena dikatakan sih kalau si mayat ada hutang sesiapa yang hadir di sini atau tahu siapa yang dia hutang, ya tolong datang ke saya biar saya yang jelaskan. Ya, dia tuh harus jelaskan benar lah, bukan minta maaf, ya. Jelaskan berarti membayar kembali. Kalau tidak membayar kembali dengan perkataan aja itu sudah menjadi catatan malaikat bahwasanya orang itu tidak puas. Kalau saya aja datang, ya memang ada nih si mayit ini saya kenal lama, utang saya 10.000 belum bayar. Oh maaf ya, kita mumpung nggak punya uang, ya sudah saya tidak halalkan, gitu aja. Saya punya hak, saya tidak halalkan. Kalau saya tidak halalkan berarti nanti saya tuntut. Kalau saya halalkan ya saya dapat pahala. Saya tuntut di mana? Di dia punya amalan. Tuntutnya gimana ya? Kalau saya katakan tuntutnya di akhirat minta uang. Enggak ada lagi rupiah, enggak ada lagi dolar di sana. Ya, ngomong-ngomong rupiah lagi parah, ya. Alhamdulillah kan di sini. Ya, kalau rupiah hari ini saya dengar sudah sampai 13.600, ya. Insyaallah mau banget, ya. Kalau pada saya yang bermain-main di Indonesia selama berapa puluhan tahun, ya, ini paling parahnya, ya. Lebih parah dari krisis moneter itu yang kemarin. Parah, ya. Saya pun kaget, ya, tidak ada
angin tidak ada apa langsung begitu jujut gitu ya. Biasanya dia maintain aja ya, kadang-kadang 12.000 ya 6 bulan ya baru naiknya 20, turunnya 20 gitu, tapi ini langsung begitu. Satu hari. Ya. Robowo. 13.501. Pokoknya yang ada di Singapura yang bergajikan dolar ya alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dapat diperbaiki. Kasihan juga ya orang-orang yang di sana ya pastinya. Tapi Kak Sanu mahal semua Ustaz. Tapi pada saya ya kemarin baru 2 minggu kemarin saya ke Indonesia, compare ke Singapura dan Malaysia, kita barang-barang kita lagi naik cepatnya dari Indonesia. Bensin dan sebagainya belum naik lagi di sana. Cuma mereka kadarkan aja. Kalau di sini, masya Allah ya naiknya itu subhanallah ya. Itu parah banget ya. Yang parah, yang ininya, yang paling naiknya adalah diesel ya. Apa diesel di sana? Saya lupa. Solar. Ya. Solar itu lebih mahal dari bensin sekarang. Di Singapura ya, yang dulunya solar itu paling murahnya dari bensin. Dan sekarang harganya itu sungguh-sungguh tidak masuk akal. Ya di Singapura ya. Kalau di Indonesia mungkin ya masih tidak ada perubahan. Tapi ya barang saya dengar plastik ya yang paling yang mahal sekarang. Nggak tahu kenapa plastik ya. Aneh juga Indonesia. Katanya plastik lagi mahal di sana ya. Saya bilang kok plastik ya. Tomatum kali. Nggak paham saya. Pabrik plastik ya. Pokoknya saya kembali kepada hutang tadi itu. Jadi dia itu jadi mintanya apa? Bukan rupiah, bukan dolar, tetapi amal kebaikannya. Nih, hari ini kamu hadir di sini dapat pahala. Pahalanya besar dan dia bawa untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau orang itu mati dan dia punya hutang di sana yang belum diselesaikan dan orang di sana tidak puas, tidak mau menghalalkan dan dia punya hak ya, bukan berdosa ya. Orang yang katakan saya tidak mau menghalalkan itu tidak berdosa, dia punya hak. Dia punya kebenaran, di situ dia punya kebenaran. Jadi dia kalau dia keluar daripada kebenarannya dia kata, "Oh, udah deh saya maafkan." Dia dapat pahala. Dia dapat pahala, tapi tetap dituntut nanti di medan mahkamahnya Allah dengan apa yang diancam Allah. Tapi untuk dia sama dia tidak. Tapi dia sama dia itu lebih penting daripada ancaman Allah. Itulah kasih sayangnya Allah. Ya, itulah kasih sayangnya Allah karena beda. Maaf ya, beda kalau saya bermaksiat dengan manusia yang atau jangan manusia. Saya minum arak, minum bir. Ya, nauzubillah, saya minum bir, kemudian saya mabuk, itu dosa saya dengan Allah karena Allah melarang saya. Tapi kalau saya pergi dan saya tampar Anda, itu dosa saya dengan dia. Dan dia itu berhak untuk berbicara dengan Allah tentang apa yang saya aniaya dia. Itu lebih penting. Ya, terserah karena dia punya hak. Mau apa dia? Mau tampar kembali, mau ambil, tapi di situ tidak ada tampar kembali lagi. Dia tidak mau. Kalau dia ditanya di mahkamah Allah, dia tidak mau tampar kembali. Karena tamparan yang saya dapat, ancaman yang saya dapat itu lebih besar dari tamparannya dia. Dia nggak bakal puas dengan itu. Puasnya apa? Ambil amalan saya. Ambil amalan saya, itu mahkamahnya akhirat. Penting ya. Makanya dikatakan ada orang nanti menjadi muflis. Menjadi orang yang bankrupt. Kalau di sini ya, kalau di sana bangkrut ya. Bangkrut. Bahasa Inggrisnya bankrupt. Apa bankrupt itu? Dia itu tidak mempunyai apa-apa langsung. Ya, tapi bankrupt di bawah atau di atas, bankrupt di mahkamah Allah, mahkamah yang ada keadilan yang sebenar-benarnya. Itu maksudnya bankrupt itu apa? Dinamakan di atas bahasa Arab muflis, yaitu ketika dia tadi yang saya telah aniaya,
menanyakan kepada Allah, saya mau haknya saya ya Allah, ini orang telah melakukan ini kepada saya pada waktu ini, itu semuanya informasinya beres, itu dia tidak bakal lupa karena diingatkan, dipamerkan benar-benar apa kesalahan saya kepada orang tersebut. Dipamerkan, ya Allah saya tuntut hak ini ya Allah. Ini orang yang pernah menganiaya dia, kalau dia mempunyai amalan baik ya lumayan dia berikan. Nah kalau dia tidak punya gimana? Sekarang dia itu ditanyakan. Kalau dia itu menanyakan, ya Allah ini orang telah menganiaya saya dan sebagainya, saya mau amalannya dia diberikan kepada saya. Ketika Allah cek dia tidak punya saldo, dia tidak punya amalan, dia tidak punya kebaikan yang mau diberikan kepada orang yang dia aniaya. Jadi gimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, ambil buruk dia, ambil amalan jahatnya dia, anta tanggung. Itulah bankrupt yang di sana. Jadi dia itu pernah maksiat apa, ambil dia masuk ke saldo saya. Nauzubillah, jangan. Ya? Gitu. Jadi pentingnya hutang ini sekali lagi mempunyai sesuatu yang sangat berat resikonya. Alhamdulillah ya. Pengalaman saya lagi di Indonesia, saya lihat hutang itu sangat-sangat normal di sana. Susah bayar. Ya, susah bayar pun normal juga. Lari tanpa bayar juga berani-beraninya banyak. Jadi ini sesuatu yang tidak baik, ya, yang tidak baik. Ya, hutang itu memang kelakuan ataupun kejadian harian. Tetapi hati-hati jangan sampai kita keterbiasaan sampai kita berani-berani tanpa kita mengetahui resikonya. Jadi jangan, kalau ada orang yang mau kasih, tapi kita yang mau nerima hutang tersebut sebenarnya harus pikir 2-3 kali, mampu nggak kita, ya, bagaimana kemampuan ini, apakah kita tidak aja teruskan usaha ini supaya tidak berhutang. Itu lebih baik karena dia ada takut kepada Allah. Orang yang tidak takut dia nggak apa-apa, kita pasti deh Allah pasti akan buka pintu hati kita, pintu rezeki kita, nggak apa-apa, insya Allah akan terbaik. Akhirnya 2-3 bulan ya gigit jari, nanti gimana? Ya itu jangan. Jadi pikir kembali, pikir baik-baik, karena hutang ini adalah sesuatu daripada jerih payahnya orang. Ya, jerih payahnya orang. Kalau Anda mau hutang kepada saya yang punya uang, dari mana saya dapat uang itu? Jerih payahnya saya. Ketika kamu ambil dan kemudian kamu menggunakan dan tidak kembalikan, ya saya rasa tersakit. Ketika saya tersakit, siapa tanggungan saya? Allah. Makanya saya pernah katakan kepada Anda semua, jangan main-main sama saya. Anda juga bisa ngomong kepada teman-teman Anda juga, jangan main-main dengan saya. Karena tanggungan saya, orang yang melindungi saya adalah Allah. Anda juga, begitu juga teman Anda, begitu juga Anda sendiri. Anda kalau main-main dengan orang, tanggungannya adalah Allah. Anda pertaruhkan dengan Allah, karena kasih sayang Allah kepada setiap individu itu luar biasa. Luar biasa, lebih daripada suami kamu deh, lebih daripada ibu kamu yang sayangnya begitu besar yang kamu lihat. Allah sayangnya kepada Anda secara individu, itu kasih sayang yang sangat besar sekali. Ketika seseorang itu langgar Anda, dia menghadapi Allah. Begitulah dia. Semuanya. Kalau orang yang Anda hutang kemudian Anda lari dengan hutang tersebut, Anda tidak lari kemana-mana. Anda tidak bisa lari. Oh iya. Ya. Anda tidak bisa lari, tidak bisa kemana-mana. Anda pikir Anda bisa lari ke Singapura, padahal orangnya di sana tidak bisa cari Anda. Ya biarin, sampai Anda mati di sini atau mati di sana, sampai tidak ketemu, utang itu tetap tercatat. Malaikat tetap tahu Anda tidak bisa lari. Walaupun orang itu sudah mati, Anda masih hutang kepada dia. Ini kebalik pula ya. Kalau orang itu sudah mati, Anda tahu Anda hutang kepada dia, cepat pergi ke keluarganya dia. Karena harta itu pergi ke faraid keluarganya dia. Keluarganya dia itu kalau tidak mau menuntut, kamu yang harus pergi ke dia. Ya, mumpung Anda semuanya di sini, kebanyakannya begitu kan. Kerja sini sudah puluhan tahun, pernah Anda hutang orang di sana, udah mati dia. Ya, tahu atau tidak tahu saya tidak tahu.
Tapi kalau Anda sudah tahu dia sudah mati, Anda kalau ada caranya untuk beritahu kepada keluarganya, yang saya pernah hutang si fulan, ya kasih tahu. Untung-untung dia halalkan. Kalau dia tidak halalkan, dia juga tidak mampu untuk halalkan. Yang sudah mati, tapi Anda hutang dengan dia. Ya, kalau keluarganya satu menghalalkan dan itu satu-satunya keluarganya dia, oke, dia halalkan. Tapi kalau dia punya kakak beradik, dia punya apa, semuanya harus halalkan. Karena faraid uang tersebut pergi kepada mereka. Begitu. Ya, kalau Anda harus bayar, ya harus bayar kan. Untung kan sekarang sudah 13.600, pernah Anda hutang berapa juta kurang sedikit ya. Tukar sini dapat lebih sedikit ya. Tapi selesaikan, ya, selesaikan hutang Anda secepatnya. Ya, belum lagi hutang-hutang yang ada di motor, yang ada di macam-macam barang dan sebagainya. Itu semuanya tanggungannya kita. Ya, saya lebih kepada hutang per orang. Ya, pembicaraan kita ini orang-orang yang di sekitar Anda, kakak Anda. Itulah tuh orang-orang yang penting ya. Kalau Anda berhutang kepada adik-beradik, ya, itu semuanya berat. Ya, itu semuanya berat dan perlu Anda jaga. Jangan sampai, ya kita udah dengar lah banyak cerita yang begitu kan, kakak beradik yang tidak bertegur sapa karena ini, ya sedih gitu ya, itu Karena uang. banyak ya, banyak. Jangan di sana ya, di sini aja. Kalau di sini pemain dolar ya, besar-besar lagi. Kalau keluarganya meninggalkan, oh dulu ibu saya, adik-beradiknya begitu, dia sayang banget sama saya, katanya dia uangnya itu uangnya saya, dia katanya bukan enggak terus sampai bertahun-tahun. Ini yang dimaksudkan dengan putus silaturahim. Itu lagi satu subjek yang sangat besar, sangat-sangat penting ya. Dan itu kembali kepada itu ya, yang saya katakan, jangan ganggu saya. Sama ceritanya itu sama. Kalau silaturahim sama ceritanya, jangan ganggu saya itu main ke sana juga. Dia katakan begitu kan. Kalau dia memutuskan silaturahim ini, dia bertanggung dengan Allah. Dia bukan menanggung dengan orang yang dia tidak bicarakan. Kalau dia sakitkan hati orang tersebut, ya satu, dia sakitkan hati orang tersebut. Kalau orang itu mempunyai hak, mempunyai kehormatan dan sebagainya, dia menjawab dengan Allah yang melindungi dia. Jadi hati-hati, pintar-pintar, jadi orang yang bijak untuk melihat ini lebih luas lagi. Jangan lihat kepada tukinemnya sendiri. Jangan lihat kepada hartononya sendiri, ya, tapi lihat betul-betul dengan siapa dia itu. Dia adalah makhluk Allah yang Allah sangat cintakan. Jadi jangan main-main. Kalau Anda mengaku cinta kepada Allah, dijaga orang itu. Jaga orang di sebelah kamu. Jaga semua orang yang ada di sisi kamu. Karena itu tanggungan yang sangat berat. Kalau kamu menyakiti dia, kamu menyakiti Allah. Karena itu hak milik Allah. Kamu tidak bisa mengapa-ngapain. Makanya itu kalau saya pun kaget juga kalau ada suami yang sampai KDRT dengan istrinya. Padahal itu diberikan tanggung jawabnya kepada dia sendiri. Bukan Allah yang memelihara dia, tapi Allah berikan itu kepada dia. Sedangkan dia memukul istrinya lagi. Itu parah itu. Itu gimana ya? Allah berikan haknya kepada dia untuk memelihara, kemudian kamu pecahkan amanah tersebut, kamu lakukan sesuatu kepada sesuatu yang diberikan amanah kepada Anda. Itu kan dua tanggung jawabnya, itu berat ya, itu semuanya berat. Orang-orang begini tidak sadar ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, kita juga tidak diuji dengan ujian seperti itu. Ya, saya sebagai laki-laki, alhamdulillah, saya belum pernah pukul-pukul lagi. Saya sayang lagi belum ya, saya gunakan perkataan lagi karena saya tahu itu adalah emosi yang dipegang Allah. Kapan aja Allah bisa tukar itu. Sama juga seperti Anda semuanya. Sekarang Anda semuanya mengatakan, wah saya belum lagi lakukan apa-apa yang mungkin menjadi satu maksiat, karena Allah belum gerakkan hati Anda untuk tiba-tiba suka kepada majikan Anda. Belum. Tapi Anda selalu akan berhati-hati, harus berhati-hati
supaya jangan lingkar ke sana, jangan. Hati-hati ngomong dengan diri Anda supaya jangan ke sana, karena itu larangan. Dan Allah belum gerakkan hati Anda juga, belum. Jadi mohon kepada Allah, jangan ya Allah, nggak mau saya, takut saya kepada Engkau. Ya itu, selalu kita ada berhati-hati karena setiap sesuatu itu adalah hak Allah Subhanahu. Makanya saya bilang, selalu saya beritahu ya, kita juga kaget kalau melihat kenapa teman kita yang suka pada cewek. Yang apa namanya LGBT ya. Kita yang biasa-biasa aja nggak paham, kamu gila Pak. Ya. Kita dengar begitu, jijik banget sih ya. Saya aja ya, kalau laki-laki dengar sama laki-laki, kamu gila ya. Tapi kita tidak tahu ya bagaimana Allah ubah itu, supaya dan kita juga jangan sembarang ngomong. Allah belum lagi tukar ke Anda, belum. Doa kepada Allah, jauh kita daripada ini semuanya. Sadarkan diri kita supaya ini adalah larangan, ini ada apa. Nah itulah ya. Kita harus senantiasa jangan memandang rendah kepada orang-orang yang diuji dengan ujian seperti itu. Ya, cepat-cepat beristighfar. Dengar kita baca Quran, dengar cerita si fulan jadinya begini, dia sampai begini. Cepat-cepat kita istighfar, jangan langsung kutuk. Na'udzubillah, goblok ini orang kenapa? Jangan langsung kita, jangan. Ya, kita tidak tahu kapan terjadi kepada kita, dan mereka juga tidak bakal paham apa yang kita alami, karena itu setiap orang ada ujian sendiri. Setiap orang punya masalah sendiri, sakitnya sendiri. Ada orang yang sakit ini, sakit itu, suka ini, suka ini. Kita dengar aja, na'udzubillah gitu kan. Jangan jadi kepada diri kita. Hati-hati ya apabila kita melihat, jangan cepat kita mengutuk ya, jangan kita langsung mencaci maki dan sebagainya. Ke diri kita dulu, astagfirullahaladzim, ya Allah jauhilah keluarga aku, keturunan aku. Ya, kalau mertua saya selalu begitu, dengar begini, jauhilah keturunan aku, karena dia sudah ada umurnya, dia tahu nanti anak-anak orang yang dia sayangi. Jangan jauhi keturunan aku semua dari penyakit ini ya. Ini kan ujian, karena Allah janjikan semua kekurangan, kehilangan itu semuanya akan terjadi kepada semua. Jadi tidak ada orang yang lebih mulia daripada orang sebelah sini. Ya, kita dengar orang sebelah sini, tidak ada orang yang lebih mulia daripada kita. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada kita. Seorang wali Allah belajar dengan bapaknya juga wali Allah. Ini namanya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Ketika dia sudah belajar, umurnya belasan tahun, bapaknya sudah keluarkan dia, katanya kamu keluar sekarang cari orang yang lebih hina daripada kamu, bawakan ke saya. Sudah cukup dia belajar sama bapaknya. Bapaknya, kamu keluar sekarang, keluar dari kampung ini, cari satu orang yang lebih hina daripada kamu. Ini orang sudah alim, sudah hafal Al-Quran, sudah bisa mengajar, sudah apa, belajar dengan bapaknya. Bapaknya sendiri seorang aulia Allah. Keluar, akhir-akhir dia keluar, dia cari orang pasar, dia lihat ini orang lebih, mungkin dia lebih, kita tidak tahu di mana. Dia sangka baik sama semua orang. Akhirnya dia tarik anjing, satu ekor anjing dia masukkan ke depan bapaknya. Sampai-sampai di pintu bapaknya dia lepaskan anjing tersebut. Anjing juga ada yang masuk surga. Ya kan? Iya. Surah Al-Kahfi ada menyebutkan anjing yang mulia. Lepas dia, katanya tidak ada yang lebih hina daripada saya sendiri. Begitu orang yang sudah paham ma'rifah, dia sudah kenal Allah, tahu dirinya sendiri. Ya, kita jangan jadi orang yang sombong. Ketika kita melihat orang bermaksiat, kita langsung gitu. Banyak ya cerita-cerita yang begitu, nanti kembali kepada dirinya sendiri. Itu satu tamparan dari Allah. Ya, na'udzubillah. Saya baru-baru didengar, Anda belum lagi dengar, tapi akan dengar. Mungkin lagi 2-3 minggu akan dengar kasus yang agak besar di Singapura yang terjadi. Tapi cerita dari keluarganya itu, bapaknya ini saking dia selalu menjaga anaknya dengan baik, sering-sering beritahu sama kakak beradiknya, gimana sih kamu jaga anak kamu? Karena anak-anak mereka ada yang masuk prison, ada yang masuk penjara. Gimana kamu jaga? Dia selalu katakan begitu. Akhirnya kena kepada anaknya sendiri. Itu dia ya. Makanya saya bilang jangan sombong. Kita nggak tahu, anaknya masya Allah besar dengan baik depan matanya, subhanallah kayak orang baik-baik aja. Tapi ketahuan melakukan satu
pelanggaran hukum dan pelanggaran agama yang berat banget. Sampai semua orang kaget. Sudah berapa bulan dia melakukan itu dan orang satu pun tidak tahu, sampai polisi tangkap dan melihat video-video yang terjadi dan begitu. Wah, kita pikir, saya kembali kepada bapaknya ini ya, yang selalu sombong mengatakan kepada kakak beradik, gimana sih kamu? Karena adik-beradiknya itu, ponakannya itu ketangkap, polisi pukul orang, gaduh apa-apa, katanya, kamu gimana? Lihat saya gitu kan. Dia mau katakan begitu tapi nggak sampai. Kamu gimana jaga keluarga kamu? Lihat saya gitu. Saya tidak punya apa-apa. Kan dia itu jaga anaknya sampai tidak mencampuri sepupu-sepupunya yang lain yang agak nakal. Tapi ketahuan di dalamnya sendiri rusak. Itu makanya itu ya, kita tidak tahu ya, betul ya, begitu. Karena dia itu, orang-orang di sini jahatnya pukul orang, perkosa cewek biasa, tapi ya jahat. Tapi di sini kan melihat dia tidak melakukan itu. Allah ujinya dengan lain. Karena anaknya laki-laki main sama laki-laki. Bukan main yang baik, main maksa lagi. Bukan maksa orang yang biasa seumuran dia, tapi anak kecil lagi. Kan gila itu. Coba lihat bagaimana Allah mengajar orang-orang seperti ini. Makanya saya ingatkan diri saya sendiri, jangan mengata-ngata orang. Ya, lihat kita dulu, tahu diri kita dulu, tunduk kepada Allah, maklulah kepada diri kita dulu. Jangan langsung jurut-jurut sama orang atau dasar ini orang begini gitulah dia orangnya. Ya. Hati-hati, sangat kita harus hati-hati. Ya, sangat kita harus hati-hati. Jangan sampai Allah menasihati kita dengan cara yang seperti itu. Itu cara Allah menasihati kita. Ya, cara Allah menasihati kita. Kalau orang itu sadar ya, kalau dia itu sadar, kalau dia masih belum sadar lagi, dia masih sombong dengan apa yang dia buat dan ini, nah, itu jangan. Makanya jangan jadi orang yang sombong dengan akhlak yang jelas, dengan yang tak jelas juga. Yang tak jelas seperti itu, mengata-ngatai kamu tidak tahu jaga anak kamu. Tahu-tahunya anaknya rusak di dalaman yang tidak orang tahu, sampai ketahuan jejer begitu, terbuka dengan sangat aib sekali. Kembali kita kepada hutang, ya. Kalau seseorang itu berhutang, cepat-cepat, dan ingat ya, jangan sering-sering kita hutang-hutang sampai kita lupa. Walaupun 10 sen, walaupun 50 sen, walaupun sampaikan kita mendapatkan kalimat halal daripada dia. Sampai kita, kalau kita ngomong pinjam itu harus bayar. Tuh. Kalau kita ngomong pinjam itu harus bayar kembali. Perkataan itu penting ya. Kalau kita pinjam ya, berarti harus kembalikan lagi. Jadi kalau kita ini kasihkan ke saya aja ya, halalkan ya, itu harus dijelaskan. Jangan main tidak jelas ya. Karena kalau main tidak jelas, orang yang di sana juga kalau dia jelaskan dengan pinjaman, itu Anda harus bayar dengan pinjaman. Kalau Anda telah sakiti hati dia, berarti Anda tidak peka ya, atau peka ya? Tidak sensitif dengan orang punya perasaan. Kalau kamu ngomongnya ini pinjam ya, kalau di sana katanya ya oke, pinjam berarti saya dikembalikan. Perkataan pinjam itu dikembalikan. Saya sama seperti hutang. Ini saya pinjam dulu ya, berarti saya hutang. Bahas kembalikan. Ini berikan saya ya, halalkan ya, harus jelas. Harus jelas. Ya, karena itu semuanya tuntutan yang mana ini yang menyeramkan ya. Pada hari tersebut tidak ada orang yang mengenal orang. Hari tersebut itu adalah hari di mahkamah Allah. Tidak ada orang yang mengenal orang. Mbak Sofia nggak kenal sama Mbak Hana. Langsung nggak tahu budi baiknya dia. Pada hari tersebut apa yang kawan menjadi lawan. Dan itu jelas itu. Kawan karena semuanya rebut dengan sesuatu yang akan membahagiakan atau menjadi ancaman buat dirinya. Ya, itu adalah sesuatu yang betul-betul seperti sekarang orang kejar-kejar uang, seperti itulah amalan nanti dituntut sama dia. Dia pernah ambil dari saya waktu. Karena semuanya menjadi jelas di hadapan kita. Semuanya menjadi jelas. Kalau sekarang aja sudah ada CCTV, sudah ada macam-macam, apalagi di akhirat nanti. Setiap satu saat yang berlalu akan dipamerkan. Dan kita mempunyai
waktu yang sangat panjang, tidak ada mati lagi. Tidak ada mati lagi. Kalau kita sudah ada barzakh, di dalam barzakh, di depan Allah SWT, sudah tidak ada mati lagi. Semua menjadi kenyataan yang jelas. Di dalam surah Yasin menyatakan bahwasanya nanti tangan akan berbicara, kaki akan bicara, semua akan bicara tentang apa yang pernah dilakukan. Jadi kita tidak bisa lari. Makanya jadi orang yang jelas, jadi orang yang takut kepada Allah. Awas, senantiasa awas. Makanya beri barang ini, kalau sekarang ini sudah di Singapura ya, saya hidup di Singapura, makanya saya berikan contoh di Singapura aja. Jelas yang begitu-begitu. Kadang-kadang orang tidak mengherankan banget, tapi kita ada cara bermuamalah. Kalau pinjam dikatakan pinjam, kalau kasih diberikan perkataan dengan jelas. Serah, saya serahkan. Jadi saya ikhlaskan, saya berikan kepada Anda ya. Saya tidak usah kembali lagi. Atau dia sendiri yang tanya, ya ini saya perlukan $10 ini mau pulang, ya mau pulang tidak punya uang, ya kan, belum gajian lagi. Ini semuanya perkataan yang jelas, yang kita dengar, ya dia akan kembalikan setelah dia gaji. Itu sudah jelas, ya kan? Saya yang mau kasih, saya mengharapkan itu uang kembalikan kepada saya. Tapi kamu besoknya sudah nggak kenal saya, itu nanti kenal saya di atas. Kan kalau saya kasih saya pinjam ya, saya $10 saya mau pulang, nggak punya uang nih, besok gaji nanti saya pulangkan ya. Ya ini orang dikasih, dia pun tidak punya apa-apa, kasih. Mengharapkan pulangnya itu hutang ya, transaksi itu hutang. Ya. Ketika dia besoknya minggu hadapan tidak datang lagi ke Kafur, ya langsung minggu bulan lagi tidak datang, tidak kenal udah sama kita, itu sudah tertulis hutang. Itu sudah tidak bisa lari. Tiba-tiba 2 tahun lagi dia udah pulang ke Indonesia, udah gak kenal lagi sama kita. Yang kitanya masih ingat lagi, hari itu saya sudah tidak punya uang lagi, $30 aja. Saya kasih $10 ke dia, mengharapkan dia kembalikan ke saya. Tapi tahu-tahu dia udah di Indonesia, pulang udah dia. Mau cari pun nggak susah. Nah ini satu soalan yang selalu saya dengar ya. Dia tahu dia punya hutang, tapi nggak tahu gimana mau cari dia. Ya, ada yang begitu ya. Saya ingat saya punya hutang sama si fulan, tapi saya tidak tahu bagaimana mau cari dia. Tapi saya punya uang mau kembalikan ke dia. Itu gimana? Itu terserahlah Anda cari sekuat-kuatnya sampai tahu kalau dia sudah mati, sedekah di atas namanya dia. Mudah-mudahan diterima Allah. Mudah-mudahan itu tergantung kepada keikhlasan Anda. Ketika bertemu nanti, saya sudah kasih tuh hari itu saya masuk ke ini kembali kepada Anda. Jangan minta lagi ke saya. Nah itu dia, itu keikhlasannya. Nanti terbukti pada hari tersebut. Bagaimana kamu carinya dia? Cari di Facebook, cari di IG, cari di kampungnya. Udah nggak ada orang yang nggak tahu di mana. Udah hidup atau mati pun nggak tahu ya. Udah ini sudah terakhir karena saya sudah cari semua. Saya sudah usaha. Berapa dolar? 30 juta misalnya ya. Masuklah ke mana-mana tempat yang bagus yang wakaf di atas nama orang tersebut. Ya Anda juga dapat pahala itu ya. Begitulah. Kalau lupa Ustaz, 50 sen, $1. Nah, itu yang saya katakan tadi. Makanya penting sangat kalau kita itu daripada hari ini ya, daripada hari ini kita bermuamalah dengan bijak ya. Dengan bijak kita bermuamalah. Ini saya tahu nggak punya harga bagi Anda, tapi halalkan ya. Kita selalu peka. Itu maksudnya dengan orang yang senantiasa awas dengan perhatian Allah. Kalau Anda sudah ada daripada hari ini, sudah ada takutnya begitu, Anda orang yang beriman. Beriman dengan tahunya Allah melihat Anda. Makanya itu yang kita inginkan. Kita inginkan begitu. Ya, yang dulu ya biarinlah yang dulu. Tapi dari hari ini kita harus hati-hati sudah. Harus hati-hati. Orang belanja kita dengan minum teh, ini halal ya. Sebut aja nggak jadi pasal, nggak jadi masalah. Teh berapa puluh sen aja kan? Ini halal ya dari Anda ya. Dan begitu. Maksud halal ini bukan itu yang halal, tapi uang yang diberikan itu diberikan kepada kita halal. Ya. Nah, jadi perihal hutang bukan sesuatu yang baru.
Ya, perihal hutang bukan sesuatu yang baru, terjadi di dalam zamannya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW ada kalanya menjadi orang yang paling miskin, dan beliau dalam keadaannya, ya saya mau beritahu Anda, Rasulullah Nabi Muhammad SAW, beliau memilih untuk menjadi miskin, ya, memilih untuk tidak berfoya-foya karena hal-hal seperti ini. Tidak mau menanggung jawab tentang sesuatu yang besar nanti. Makanya beliau, kalau saya ambil daripada pas paling kayanya beliau, di umur 63 tahun, beliau sembelih 63 unta untuk Idul Adha. Dengar ya, di umur 63 tahun Rasulullah menyembelih 63 ekor unta untuk diberikan kepada rakyat Madinah. Itu kalau kita fahamkan, satu ekor unta sekarang aja ya. Kalau betul-betul kita ngomong sapi aja deh ya. Sapi ya, kita ngomong sapi di Indonesia aja. Sudah terang sapi itu lebih kecil daripada unta ya. Kalau sekarang sapi yang gede yang bagus itu paling tidaknya 35 juta ya, itu ke atasnya. Ya, yang bagus itu ya paling 500 ke atas kilo. Kalau kita pikirkan kembali, di waktu tersebut Rasulullah sembelih 63 ekor unta dan beliau berumur 63 tahun. Ketika 63 tahun beliau wafat ya, itu tahun yang terakhir. Dan akhir hayatnya ada 7 dirham aja di dalam poketnya. Itu pun disuruh Aisyah keluarkan supaya disedekahkan. 6 dirham itu ya sekitar mungkin $70 ya di tangannya. Itu dikeluarkan supaya dia tidak punya apa-apa lagi waktu hidupnya. Waktu kematiannya. Jadi tidak punya tanggungan lagi apa-apa. Nah, begitu, karena hisab ataupun pengkiraan. Pokoknya saya mau beritahu bahwasanya utang adalah sesuatu yang biasa, dan Rasulullah pernah berhutang kepada orang yang muslim dan non-muslim. Rasulullah pernah berhutang kepada muslim dan non-muslim. Pernah berhutang kepada orang Yahudi, dan Yahudi tuntut dengan keras pun pernah juga. Ya, jadi begitu terjadinya keadaan di mana Rasulullah, makanya itu doa hutang, doa selesai hutang, doa mau bayar hutang dengan gampang itu senantiasa diajarkan dari Nabi Muhammad SAW. Dan orang banyak juga bertemu dengan Nabi Muhammad, bertemu dengan Sayyidina Ali untuk minta supaya hutangnya dibereskan Allah SWT. Jadi sebelum kita masuk di dalam ruangan di mana kita itu ada hutang, baik sekali kalau kita pikir-pikir dulu sebelum kita masuk dalam tanggungan ini. Nah, baik, ada yang bisa baca? Kita akan bacakan doanya bersama, tetapi diriwayatkan itu dibacakan, jadi bisa paham. Ada, ambil mic saya pun bisa. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali Kawi. Jangan kawe. Apa Ustaz? Kali bantah kali ya. Apa itu? Sayyidina Ali karramallahu wajhi. Ya. Nah, bentar. Kalau kita lihat salah saya ya, saya yang apa namanya? Saya yang buat saya yang membuat singkatannya seperti itu. Kalau kita lihat, nah sebentar, kita lihat yang sebelah kanan ya, di dalam bahasa Arabnya, an aliyin karramallahu wajhahu, itu nih. Jadi KW itu saya singkatkan karramallahu wajhahu. Kenapa? Oh sebentar. Jadi itu title-nya dia. Kalau kita dengar, kadang-kadang kita pernah dengar nama Musa. Sayyidina Musa, apa title-nya? Alaihi salam. Ya betul, semua nabi ada alaihi salam. Tapi kadang-kadang Nabi Musa dipanggil dengan Kawil. Baik, jangan Nabi Musa. Kita dengan
Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya, kita sekarang mau masuk ke dalam Zulhijjah, kita akan dengar nama Nabi Ibrahim. Kadang-kadang disebut sebagai Khalilullah. Ya, Khalilullah. Itu semuanya adalah title-nya. Kalau Sayyidina Ali mempunyai title karramallahu wajah. Apa maksudnya? Allah menghormati, memberi penghormatan kepada wajahnya. Kenapa? Kira-kira kenapa ya? Hafal ini ya. Ya bagus kalau kita depankan begini supaya kita dapat cerita ini. Masya Allah ya, ini cerita kamu betul-betul akan kaget. Ya. Kenapa Sayyidina Ali dipanggil karramallahu wajhahu? Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan mukanya. Karena beliau Sayyidina Ali sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bapak kepada Sayyidina Hasan wa Husain. Istrinya adalah Sayyidina Aisyah. Istrinya adalah Fatimah, ya. Anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai derajat yang sangat tinggi. Orang yang pertama masuk Islam di umur yang sedemikian, belasan tahun aja dia sudah benar-benar percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena melihat sepupunya begitu, dia langsung ikut Nabi Muhammad SAW daripada usia yang paling muda sekali. Dan dia juga yang mempertahankan Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah keluar daripada Mekah menuju ke Madinah. Dengan Sayyidina Abu Bakar naik ke atas gua yang cerita itu, beliau jaga di bawahnya. Ya, sebelumnya itu juga Rasulullah minta supaya dia digantikan tempat apa? Tempat Anda tahu sebenarnya, harus ingat kembali. Rasulullah SAW pernah mau diancam pembunuhan pada hari di mana beliau mau keluar daripada Makkah menuju ke Madinah, karena orang-orang sudah nggak bisa tahan lagi. Nabi Muhammad sudah menukar segala-galanya di Makkah. Mereka tidak mau Muhammad lagi, mau bunuh aja. Sampai-sampai mereka mengatakan, gimana caranya yang terbaik untuk bunuh? Datang syaitan yang menyerupai orang tua. Katanya, kalian kenapa sibuk-sibuk begini? Sudah, daripada setiap dari kalian, kan ini kan orang Jawa, ini orang Jawa Tengah, ini orang Arab di situ begitu. Mereka mempunyai nama sendiri keluarganya. Ini al ini al itu. Katanya, setiap daripada al ini, kamu ambil satu orang muda yang gagah, yang perkasa, bawa kemari, kemudian semuanya itu akan bunuh dia satu kali, jreng. Jadi tidak ada satu orang pun yang tanggung jawab. Kan kalau mereka kan begitu, satu orang bunuh, jadi orang itu yang tanggung jawab, dibunuh aja orang itu. Tapi kalau semua yang bunuh, tidak ada orang yang tanggung jawab, semua yang bunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi plan itu dijadikan. Di situ Allah mengatakan mereka mempunyai perencanaan, kita Allah juga punya perencanaan. Di situ Rasulullah SAW sudah mengetahui dulu, Jibril katanya mereka akan datang dan membunuh kamu pada hari ini. Maka tukarlah tempat tidur kamu. Berarti keluar daripada tempat tidurnya, digantikan, dipilih siapa? Sayyidina Ali untuk tidur di tempatnya. Sayyidina Ali berani-beraninya langsung masuk, karena dia tahu kalau salah pasti dia terbunuh itu. Dan perencanaannya begitu aja. Ali, kamu ganti tempat tidurku. Yang mana sudah tahu dia akan mati. Tetapi Rasulullah keluar di situ, ceritanya menyebarkan pasir yang diajarkan ayat daripada ayat Al-Quran. Kemudian mereka langsung tertidur, karena mereka malam itu mereka semuanya berada di luar rumah Nabi Muhammad SAW. Mereka mau tunggu masuk aja. Tapi ketika Rasulullah taburkan dan Rasulullah keluar bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, mereka tertidur dan tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah keluar dan naik ke atas, Ali tidur di situ. Mereka serbu dan mereka tarik, baru mau jerit begitu, ini bukan Muhammad, ini Ali. Mereka berhenti, langsung mereka naik ke atas dan Ali langsung pergi. Dan itu umurnya itu, dan itu lawan pedang yang pertama sekali. Langsung dia lari menuju ke perbukitan yang Rasulullah naik ke atas. Dan dia lawan satu sama satu dengan seseorang yang sangat gagah di situ, dan dia kalahkan dan dia bunuh orang yang mau kejar Rasulullah. Tapi itu bukan kisahnya dia dinamakan karena Allah wajah.
Dia ini mendapatkan title karramallah, Allah memuliakan mukanya itu karena dia dalam seusia umurnya tidak pernah melihat kemaluannya sendiri tanpa sebab. Malunya dia dengan Allah. Kemaluannya sendirinya, bukan orang. Coba bayangkan. Karena itu Allah muliakan dia. Dia tidak pernah melihat. Karena apa ya? Karena melihat kemaluannya itu orang yang, maaf ya, orang yang tidak tahu malu. Sekarang pada hari ini orang yang tidak tahu malu dalam HP, termasuk saya juga ya, melihat kepada macam-macamnya yang ada di dalam sini, itu sudah tidak karuan-karuan lagi, tidak ada malunya lagi, tidak ada segannya lagi. Karena waktu tersebut, ya, kalau tidak kita mendapatkan maksiat menerusi kemaluan sendiri, kita melihat kemaluan orang itu dianggap sebagai maksiat. Tapi kemaluannya sendiri aja dia tidak mau melihat karena dia tahu Allah melihatnya dia. Tanpa sebab ya, tanpa sebab. Kalau dia mau cebok atau dia mau apa ya, itu terserah dia. Tapi itu katanya, karena itu beliau mendapatkan title-nya itu karramallahu wajhah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat, memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, inilah orang yang Allah muliakan wajahnya. Kalau kemaluannya sendiri aja dia tidak lihat, ya apalagi kemaluan orang dan tidak mahram baginya dan sebagainya. Masya Allah, itu Sayyidina Ali. Kalau kita lihat ceritanya ya, beliau terbunuh. Kalau kita dengar cerita terbunuh ini, mungkin kalau di saat sekarang ini kan kita mungkin bisa gambarkan ya kematian yang tidak begitu baik ya. Tapi itu yang terjadi di waktunya. Beliau terbunuh pada 19 Rabiul Awal, 19 Ramadan. Ketika salat subuh, datang seorang yang tidak sependapat dengan beliau. Orang ini Muljam namanya. Dia ini penghafal Al-Quran ya, penghafal Al-Quran, tetapi di waktu Sayyidina Ali menjadi khalifah, itu waktunya kekacauan yang besar telah terjadi di dalam Islam. Jadi setelah Sayyidina Muhammad SAW wafat, meninggalnya Nabi Muhammad SAW, naik Sayyidina Abu Bakar menjadi ketua orang Islam, lebih kurang 2 tahun ya. Kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, yang terakhir ini Sayyidina Ali. Sayyidina Uthman akhirnya itu pun sudah jadi kekacauan yang sangat besar, sehingga beliau juga terbunuh. Beliau juga terbunuh ya, di dalam rumahnya terbunuh. Kemudian naiklah Sayyidina Ali secara paksa, mereka memaksa dia untuk naik menjadi khalifah, mengetuai orang Islam pada waktu tersebut selama beberapa bulan. Kemudian di dalam waktu dia melakukan sholat subuh pada pagi di tanggal 19 Ramadan, datang seseorang dari jemaahnya. Ketika beliau sujud ya ataupun ruku, dia datang dengan pisaunya yang sudah dicelup dengan racun yang pastinya akan mati ketika kena. Dia betul-betul menetap kepalanya dia ya, sedang sholat Sayyidina Ali, Masya Allah ya. Tapi beliau tidak meninggal karena orangnya orang yang kuat ya, orang yang betul Masya Allah ya, mengikuti Rasulullah di kebanyakan ya. Sayyidina Ali memang orang yang luar biasa, kepalanya dan juga kekuatannya. Kepalanya berarti kepintaran ilmunya. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, kita selalu dengar lagu itu, apa? Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Kata Rasulullah SAW, aku kotanya ilmu, tetapi Ali pintunya. Masuklah ke kota menerusi Ali. Begitu ya. Karena saking banyaknya ilmunya Sayyidina Ali, Rasulullah mengatakan begitu. Pokoknya ketika Sayyidina Ali dipotong ataupun ditetak kepalanya itu, jatuh dia di tanggal 19, 20, 21 wafat. Meninggal Sayyidina Ali pada tanggal 21. Katanya, siapa yang membunuh saya?
Siapa yang coba membunuh saya? Katanya Muljam, adakah dia seorang muslim? Ternyata alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ketika beliau terjadi begitu, ya pokoknya saya mau kembali kepada karamallahu wajhah. Ya, beliau dikatakan diberikan title seperti itu karena beliau itu malu, saking tahu malu dirinya sendiri dan saking dia menjaga dirinya tidak melihat kemaluannya sendiri. Itu makanya dipanggil KW. Karamallahu wajhahu, ya. Allah memuliakan wajahnya, ya. Allah memuliakan wajahnya sehingga dia melakukan seperti itu. Nah, terus bahwasanya ada seorang hamba jenis Muqaddas datang kepadanya lalu berkata, "Aku tidak mampu untuk membayar tebusanku, maka bantulah aku." Sayyidina Ali menjawab, "Tidakkah engkau mau aku beritahukan kalimat-kalimat yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepadaku yang sekiranya engkau mempunyai hutang sebesar gunung sekalipun ia akan dibayar oleh Allah." Nah, begitu ya, seorang hamba sahaya yang jenisnya itu mukatab. Apa itu? Hamba, tahu ya hamba? Apa hamba? Budak, ya. Kalau bahasa Indonesianya budak, jelas ya. Budak, yaitu dijual di pasar untuk menjadi orang yang tukang-tukang di rumahnya ataupun menjadi apa aja, ikuti daripada orang yang membelinya. Majikannya itu membelinya dia, kemudian dia menjadi budak. Itu ada beberapa jenis. Ada jenis yang tidak bisa kebayar, jadi dia sampai mati akan jadi hamba. Ada jenis yang namanya mukatab. Apa itu? Dia diberikan harga. Saya beli kamu. Itu ada lafaznya ketika dia beli. Saya beli di pasar. Mungkin di pasar di belakang sana ada yang jual-jual orang. Kalau sekarang sudah tak ada lagi. Dulu begitu. Di belakang ada orang yang jual-jual orang. Saya suka sama ini orang, saya beli dengan harga 5.000 misalnya, $5.000. Kemudian setelah saya beli orang tersebut, saya bilang, saya beli kamu dan saya boleh melepaskan kamu kalau kamu bayar saya 6.000. Kan saya beli tadi kamu 5.000, ya. Jadi kamu bisa. Dan kamu itu saya berikan tempo 6 tahun. Setiap 1 tahun berikan saya 1.000. Kalau temponya tepat, kamu dibebaskan jadi orang biasa. Itu jenis mukatab. Orang ini ketemu sama Sayyidina Ali, katanya, saya sudah tidak punya uang, mau bayarkan saya supaya saya lepaskan diri saya tidak menjadi hamba lagi. Kata Sayyidina Ali, mahukah kamu? Ali apa katanya? Tidakkah engkau mahu aku berikan kalimat-kalimat yang diajarkan Rasulullah kepadaku, dan sekiranya engkau mempunyai hutang sebesar gunung sekalipun akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita gambarkan kepada diri kita sendiri. Yang Anda mungkin punya hutang, yang Anda ini punya sebesar apa sekalipun, insya Allah akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengamalkan doa ini. Kemudian Sayyidina Ali pun mengajarkan doa tersebut. Kemudian orang itu katakan, baca tadi, orang yang mau bayar, enggak usah, saya baca ya. Jadi setelah itu Sayyidina Ali pun mengajarkan doa itu. Nanti kita sambung dengan satu doa lagi. Mari kita baca doanya dulu. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Nah, lanjut ya. Orang yang mau bayar hutang juga dapat membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Umamah. Sekali lagi saya katakan lagi, Sayyidina Ali diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Umamah juga punya hutang. Saya katakan tadi kan banyak orang yang begitu. Nanti lagi kita akan belajar lagi beberapa orang yang jumpa dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengajarkan doa yang berbeda. Pokoknya hutang-hutang ini banyak sekali doanya.
Nah, ini doa yang seterusnya. Ada lagi doa baru. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajli wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ini dua-dua doa sangat ampuh sekali. Kalau di bawah kamu baca satu kali tiap-tiap pagi subuh sudah bagus. Kalau di atas kamu baca pada hari Jumat. Kalau kamu bagus lagi, suruh suami kamu, suruh anak lelaki kamu, suruh ponakan kamu baca doa yang di atas itu selesai sholat Jumat. Setelah sholat Jumat habis, duduk satu corner, baca doa ini. Yang atas tadi itu Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Satu lagi, Mbak